Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama adalah definisi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel atau biasa disebut dengan SPTDLKdV. Kemudian yang kedua adalah bentuk umum SPTDLKdV. Kemudian yang ketiga ada langkah membuat sketsa grafik SPTDLKdV. Yang keempat, contoh dan latihan soal SPTDLKdV. Dan yang terakhir adalah pembahasan tugas individu PTD-KdV. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar melalui model pembelajaran Think Talk Write tentang pokok bahasan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, diharapkan dapat yang pertama, memahami sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel atau SPTDLKdV. Kemudian yang kedua, memahami bentuk sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Yang ketiga, menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Dan yang terakhir, menggambar sketsa grafik daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, di sini masih ingatkah kalian dengan sistem persamaan linear kuadrat dua variabel atau SPLKdV? Baik, di sini saya akan mengingatkan kembali mengenai SPLKdV. Sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel atau SPLKdV adalah sistem persamaan yang terdiri atas persamaan linear dua variabel dan persamaan kuadrat dua variabel, yang mana variabel-variabel dalam kedua persamaan saling terkait. Kemudian ada bentuk umum SPLKdV, yaitu N sama dengan KX plus MY, Y sama dengan PX kuadrat plus KX plus R. Nah, di sini K, M, P, Q ini adalah koefisien dan R adalah konstanta. Nah, kita masuk di sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel atau SPTDLKdV. Untuk definisi SPTDLKdV, sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel atau SPTDLKdV adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, yang mana variabel-variabel pertidaksamaan dalam sistem tersebut adalah saling terkait. Nah, jadi agak mirip ya dengan SPLKdV karena pengantarnya adalah SPLKdV. Nah, kemudian bentuk umum SPTDLKdV sama seperti SPLKdV, hanya saja sini tanda pertidaksamaan. Kalau di SPLKdV dia sama dengan, nah ini bentuk umumnya adalah Y bintang AX kuadrat plus BX plus C, Y bintang PX plus Q, dengan bintang adalah tanda pertidaksamaan. Jadi di sini nanti ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Ini itu dua pertidaksamaan. Ya, kemudian keterangannya di sini lah, ini disebut dengan variabel
A, B, P ini disebut dengan koefisien dengan P itu tidak sama dengan 0, karena kalau misalkan sama dengan 0 nanti tidak ada nilainya atau hasilnya 0. Nah, kemudian C dan Q disebut dengan konstan. Nah, selanjutnya ada langkah membuat sketsa grafik SPTD-LKDV. Nah, di sini nanti ada gabungan dari grafik PTD-LDV dan PTD-KDV. Nah, penyelesaian dari SPTD-LKDV ini adalah daerah di bidang koordinat kartesius yang merupakan irisan dari daerah penyelesaian PTD-LDV dan PTD-KDV penyusun SPTD-LKDV. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu sketsa grafik dari masing-masing persamaan linear. Y sama dengan Px plus Q, ini punyanya PTD-LDV, dan persamaan kuadratnya ini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dia punyanya PTD-KDV. Nah, kemudian yang kedua, dia beri arsiran untuk daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Nah, yang ketiga, dia bukan daerah penyelesaian yang merupakan irisan atau perpotongan dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan terkait. Kemudian lakukan pengujian kebenaran dengan memilih titik uji di dalam daerah penyelesaian tersebut. Jadi, dalam SPTD-LKDV ini nanti grafik akhirnya adalah gabungan dari PTD-LKDV dan PTD-KDV. Nah, kemudian kita masuk di contoh soalnya. Ini gambarlah grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat berikut. Nah, ini Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 3X min 10, dia punyanya pertidaksamaan kuadrat 2 variabel, dan Y kurang dari sama dengan X plus 4, dia punya pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, untuk penyelesaiannya sama, kita pecah dulu. Ini kita mencari dulu atau membuat grafik pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Ini yang ini dulu. Kita buat parabolanya Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Kita pecah, A-nya adalah sama dengan 1 dari sini, X-nya, kemudian B-nya sama dengan 3 dari sini, kemudian C-nya adalah min 10. Kemudian yang pertama adalah menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. Sama seperti langkah-langkah kita menyelesaikan kemarin, PTD-KDV. Boleh dibolak-balik ininya. Ini boleh setelah menguji titik potong sumbu X dan Y, boleh pertama. Nilai A-nya sama dengan 1 ini. Itu kan A-nya lebih dari 0, maka dia grafiknya adalah terbuka ke atas. Kalau misalkan A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Nah, kemudian kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, di mana Y-nya adalah sama dengan 0. Ini X kuadrat plus 3X min 10. Nah, ini kan sudah X kuadratnya sudah dalam keadaan positif, maka kita langsung saja mencari titik ininya ya, faktornya sama dengan 0, Y-nya 0 ya, ini dari sini. Nah, kemudian ini maka kita dapatkan X-nya sama dengan min 5 dan X-nya sama dengan 2, itu dari sini. Plus 5 dipindah ruaskan ke kanan jadi negatif, min 2 dipindah ruaskan ke kanan jadi positif. Nah, jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah min 5,0 dan 2,0. Nah, kemudian kita masih di grafik PTD-KDV ya. Di sini kita lanjut menentukan titik potong grafik sumbu Y. Di sini X-nya sama dengan 0. Kita langsung masukkan X-nya, kita ganti dengan 0 ke persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 10, diganti 0-nya, X-nya sama dengan ketemu dengan min 10. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 10. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan koordinat titik puncak X, Y. Cara menghitung X gimana? Seperti kemarin, menggunakan rumus min B per 2X. Maaf, 2A ya di sini ya.
sama dengan min 3 per 2 kali 1. Ketemu min 3 per 2 atau bisa disederhanakan min 1,5. Nah, kemudian Y-nya kita menggunakan rumus min B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya 3, diganti semua A, C-nya. Nah, ketemu min 49 per 4 atau disederhanakan min 12 1 per 4 atau min 12,25. Nah, setelah itu kita menggambar grafiknya. Nih, ini tadi titik potongnya ya, sumbu X-nya ketika Y-nya 0 ini, kemudian ini koordinat titik puncaknya, dan ini adalah titik potong sumbu Y-nya. Ini masih ini ya. Kemudian uji titik mengarsir daerahnya. Uji titiknya, ambil titik uji P 0,0 diperoleh Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 3X min 10. X dan Y ini kita ganti semua dengan 0, menghasilkan 0 lebih besar dari min 10. Nah, ini kan bernilai benar. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 3X min 10 adalah belahan bidang yang memuat titik P 0,0. Kita lihat grafiknya di sini. Nah, ini ya, kan titik ujinya di sini 0,0, maka daerahnya adalah yang memuat titik karena dia memuat titik uji karena dia bernilai benar, maka kita arsir di sini. Sampai sini paham ya semuanya? Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat grafik PTDLDV yang linear, Y sama dengan X plus 4. Ini sama seperti langkah yang kemarin, kita menggambar grafik Y sama dengan X plus 4. Ini kita uji titik potong X dan Y-nya. Ini ketika X-nya 0, itu untuk menguji titik potong sumbu Y-nya, maka Y-nya adalah sama dengan 4. Kemudian ketika Y-nya 0, maka dia X-nya adalah sama dengan min 4 dari sini. Kemudian kita dapatkan titik potong sumbu X dan Y-nya adalah 0,4 dan min 4,0. Nah, kita masukkan di grafiknya. Buat grafiknya ini 0,4 dan ini min 4,0. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan uji titiknya. Ambil titik uji P 0,0 diperoleh Y kurang dari sama dengan X plus 4. Nah, ini XY-nya kita ganti dengan 0 semua, maka 0 kurang dari sama dengan 4. Ini kan bernilai benar. Jadi, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X plus 4 adalah belahan bidang yang memuat titik 0,0. Kita lihat grafiknya. Nah, di sini tadi bernilai benar, maka arsir daerahnya itu dia melalui titik uji tersebut. Ini kan titik ujinya tadi berapa? 0,0 ya di sini. Nah, berarti dia arsir daerahnya adalah melalui titik uji tersebut. Sampai sini paham ya semuanya? Nah, setelah itu kita menggambar grafik himpunan penyelesaian SPDDL-KDV. Grafik terakhirnya itu merupakan gabungan dari pertidaksamaan linear 2 variabel dan pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Yang tadi grafiknya kita gabungkan seperti ini. Nah, maka dia akan diperoleh ini arsir daerahnya yang ini. Yang di sini ya merupakan gabungan dari pertidaksamaan linear 2 variabel dan pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Nah, ini himpunan titiknya itu titik potongnya di sini. Itu min 4,873, min 0,873 dan 2,873 dan 6,873. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugas kemarin PTD KDV, pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Nah, ini saya ambil dari tugas yang teman kalian kumpulkan yang mendekati benar. Ini kemarin kan soalnya
ini ya, suruh menggambar grafik himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 3x min 18 dan x kuadrat plus 4x min 12. Kita fokus di nomor 1 terlebih dahulu. Di sini kan yang pertama menentukan titik potong sumbu x-nya. Y-nya kita ganti dengan 0. Ini sebenarnya tidak perlu diubah ke minus ya, karena dia sudah positif x kuadratnya. Nanti tinggal dicari faktornya. Nah, ini benar. Ketemu x1 nya min 6 dan x2 nya adalah 3. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan titik potongnya sumbu y. X nya itu kan 0, maka diganti semua x nya dengan 0, maka y nya ketemu min 18. Nah, kemudian titik puncaknya x itu dicari dengan rumus min b per 2a ya, min 3. Ini min 3 per 2 kalikan 1, dari sini a nya 1. Nah, kemudian y nya kita cari dengan min b kuadrat min 4 ac. Nah, ketemu min 20,25. Nah, ini d ini kita tentukan dia grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, ini kan a nya sama dengan 1 ya, jadi lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Nah, kemudian titik P ini 2,0. 0 kurang dari sama dengan 2 kuadrat plus 3 kalikan 2 min 18. 0 kurang dari 4 plus 6 min 18. Ini 0 kurang dari sama dengan min 8, itu kan bernilai salah. Jadi persamaan tersebut tidak memuat titik P. Nah, ini ya, karena dia bernilai salah, maka kan tidak melalui 2,0. 2,0 kan di sini. Sedangkan titik potongnya kita itu di 3,0 dan min 6,0. Maka yang benar adalah, yang arsir daerah yang benar adalah di luar titik uji tersebut atau di luar garis ini. Nah, ini benar, dimasukkan dulu titik potong sumbu x dan y nya, kemudian ini titik puncaknya. Nah, kemudian yang kedua, ini titik potong sumbu x dari x kuadrat plus 4x min 12, itu kan y nya sama dengan 0, maka kita y nya ganti dengan 0. Ini sebenarnya tidak perlu dikalikan dengan min 1, langsung saja ini langsung kita cari faktornya. Ketemu x1 sama dengan min 6 dan x2 nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita tentukan titik potong sumbu y-nya, di mana x-nya adalah 0. Maka kita ganti semua x-nya dengan 0. Maka menghasilkan y sama dengan min 12. Nah, kita tentukan titik puncak x, y-nya sama x-nya. Kita cari dengan min b per 2a, ketemu min 2, dan y-nya min b kuadrat min 4ac diper 4 kalikan a ya, 4 kalikan 1 kan 4. Kemudian hasilnya adalah min 16. Nah, ini grafiknya dia kan a nya sama dengan 1, lebih dari 0, maka dia juga terbuka ke atas. Nah, uji titiknya ini diambil dari uji titik 3,0, maka x nya diganti dengan 3, y nya diganti dengan 0. Ini kan 3,0, maka dia ketemu hanya 0 kurang dari 9, bernilai benar. Jadi persamaan tersebut memuat titik K. 3,0 kan di luar ini ya, maka dia yang diarsir adalah di luar, karena dia titik ujinya 3,0 di sini juga bernilai benar. Seperti itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini dan semoga bisa dipahami ya semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.